dipahami, Ustaz. Jadi ketika kita belajar agama kan kita misalkan mendapatkan suatu permasalahan, Ustaz. Kita kan akan mencari sumbernya ke Al-Qur'an dan hadis atau ke sunnah. Nah, ketika kita mendapatkan penjelasan dari ustadz tertentu misalkan atau dari sebuah buku, ada beberapa yang mengatakan, oh mayoritas ulama berpendapat A, kemudian ada pendapat lain, mayoritas ulama ini berpendapat B. Nah, sebetulnya permasalahannya kan A, harapannya kan jawabannya kan mengerucut ke satu hal apabila mayoritas ulama berpendapat sesuatu. Cuman ini dengan dua sumber, dua-duanya mengatakan mayoritas ulama. Tapi kok berbeda jawabannya itu, sebetulnya mayoritas ulama yang dimaksud itu ulama-ulama yang hidup pada zaman dahulu atau seperti apa, Ustaz? Ya. Itu mungkin supaya kita punya pegangan, kita tidak mudah tertipu oleh informasi yang ada. Jazakallah, Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena dalam beragama kita harus berilmu. Tadi kita bicara ilmu. Dan kalau bicara ilmu juga, kadang-kala kita bingung, Ustaz. Ada banyak ustadz, semua menyampaikan ilmu. Yang satu mengatakan mayoritas, yang satu mengatakan mayoritas. Kalau bicara mayoritas ulama, maka dalam fikih kita tahu dengan 4 madhab, 4 imam. Kalau yang mengatakan itu 3, maka disebut mayoritas. Kalau yang mengatakan 3 dari 4. Jadi kalau 2, ya cuma 2. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau dikatakan sudah lebih dari 2, 3 orang yang berpendapat, maka mereka mengatakan ini sudah mayoritas yang mengatakan hal itu. Jadi sandarannya kalau kita bicara mayoritas lebih kepada fikih di sana. Kemudian kalau kita bicara mayoritas, umpamanya jumhur ulama salaf. Kalau kita bicara jumhur ulama salaf, maka akan mengacu ke 3 generasi yang pertama. 3 generasi pertama dikatakan mereka jumhur, mereka mengatakan itu dengan bukti ini loh ucapan-ucapan mereka. Kadangkala ada yang mengklaim ini mayoritas, ini mayoritas. Baik. Mungkin benar, klaim itu benar. Dari sisi banyak ulama dan banyak ulama. Tapi ketika nanti pada penelitian sanad riwayat-riwayat mereka akan ketahuan. Ternyata dikatakan katanya sahabat mengatakan ini sahabat tuh, ternyata riwayatnya lemah, riwayatnya palsu, kadang-kadang nggak ada. Sehingga ketika dia mengklaim mayoritas, mayoritas yang lemah sebenarnya. Karena terbukti sanad-sanad yang sahih dari para ulama-ulama tidak seperti mereka. Umpamanya kita kadang-kala satu permasalahan ya, berkaitan dengan kunut subuh nih. Kalau kita bicara kunut subuh, kan memang ada 4 imam. Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah nggak kunut. Imam Malik sama Imam Syafi'i kunut. Nih 2 imam kunut, 2 imam enggak. Kemudian ketika nanti ada klaim, para sahabat, kebanyakan para sahabat kunut. Ternyata yang mengatakannya juga ternyata para sahabat kebanyakan nggak kunut. Ada riwayat bahwasanya umpamanya Abu Bakar kunut, Umar kunut, Utsman kunut, Ali kunut, subuh nih. Kemudian ternyata ada riwayat lain mengatakan enggak, Abu Bakar nggak kunut, Umar nggak kunut, Utsman nggak kunut, Ali nggak kunut. Terus gimana sekarang nih? Nah, disinilah adanya penelitian sanad riwayat hadis itu sehingga diketahui, oh ternyata riwayat ini nggak sahih ya. Tidak semua yang disampaikan itu kadangkala benar secara periwayatannya. Makanya ada hadis-hadis yang palsu, ada hadis-hadis yang dhaif, begitu pula riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada para ulama. Hada wallahu a'lam bissawab.